Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang keterlibatan Panglima Lakobori dalam Perang Monaseli Pandai. Untuk itu, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang, maka mohon dikoreksi. Suatu ketika di Pulau Pantar, ada dua kerajaan yang sedang mengadakan pertandingan bola takraw versi Odel Wala, sedangkan versi samar-samar dari Alor. Kerajaan Pandai menggunakan bola yang terbuat dari anyaman rotan, sedangkan Monaseli terbuat dari emas. Maka terjadilah percekcokan yang berujung pada peperangan. Pemimpin kerajaan Pandai yang bernama Lahablegur pergi ke segala tempat mencari bantuan, namun tidak pernah berhasil mematahkan kekuatan kerajaan Monaseli. Akhirnya ia berlayar ke Kedang untuk meminta bantuan Lakobori. Sebelum Lahablegur datang ke Honi Ero, Lakobori terlebih dahulu berlayar ke tanah Lepan-Batan. Lahablegur akhirnya berjumpa dengan Lakobori di Lepan-Batan dan mengundangnya untuk ke Pandai. Pada malam pertama, Lakobori melacak semua identitas kerajaan Monaseli yang dipimpin oleh raja bernama Sirangbabu. Diketahui bahwa Sirangbabu memiliki dua panglima perang, yaitu Pitopara dan Maupara. Sekaligus ada anjing pelacak yang disebut Timurosa Markoli. Diceritakan juga bahwa kedua panglima kerajaan Monaseli tersebut adalah tukang iris tuak yang letaknya cukup jauh dari pusat kerajaan. Maka pada malam itu juga Lakobori membuat seremonial versi Kedang atau Patilie Bayar Wangun dan memerintahkan anggota kerajaan Pandai untuk menyiapkan makanan kesukaan anjing pelacak itu, yaitu jagung, ikan kering, kelapa, dan biji labu, yang semuanya harus diulik sampai halus, lalu diisi pada sebuah tempat. Lakobori mengambil sebuah tombak perang dan menikam tempat berisi makanan itu. Maka keluarlah darah merah segar yang memberi tanda kemenangan. Keesokannya Lakobori membuat seremoni lagi dan menikam tombak ke arah laut, dan warna biru laut menjadi merah. Dari warna tersebut mereka yakin bahwa kemenangan akan indah pada waktunya. Sebelum Lakobori pergi ke wilayah kerajaan Monaseli untuk berperang, mereka berpesan, jika mereka kembali ke Pandai pada malam hari, maka pertanda buruk, yaitu kekalahan. Tetapi jika sampan mereka berlabuh pada saat matahari terbit, maka semua penduduk Pandai harus menari atau lego-lego untuk menjemput mereka, karena ada kemenangan di sana. Maka Lakobori dengan gagah berani pergi ke wilayah Monaseli. Setibanya di Monaseli, hari mulai malam, dan mereka menyembunyikan sampan di tengah rerimbunan bakau. Kemudian berjalan secara hati-hati ke wilayah gerbang kerajaan. Suasananya sangat ketat dan tentunya berbahaya. Maka Lakobori menyemburkan makanan yang telah disiapkan itu di pinggir jalan sampai ke wilayah dekat pohon tuak milik Pitopara Maupara. Lalu mereka menggali lubang di sekitar pohon tersebut untuk bersembunyi, ditutupi dengan dedaunan agar tidak diketahui musuh. Ketika Pitopara Maupara hendak pergi mengiris tuak, dua ekor anjing pelacak itu tidak mau mengikuti mereka karena sedang asik menikmati makanan yang sudah dihamburkan oleh Lakobori. Namun Pitopara Maupara tetap berani pergi mengiris tanpa anjing pelacak.
Ada versi yang mengatakan bahwa 2 ekor anjing itu pun mati setelah melahap makanan yang disiapkan Lakobori, barangkali berisi racun. Sampai di tempat itu, mereka meletakkan tombak mereka di bawah pohon tuak masing-masing dan mulai memanjat pohon tuak untuk mengiris. Hasil irisan itu bukan dalam bentuk tuak putih, melainkan warna darah manusia yang bertanda bahwa akan ada perang besar. Maka mereka secepatnya turun dari pohon. Namun ketika sampai di bawah pohon, Lakobori keluar dari tempat persembunyian itu dan mengambil masing-masing 2 tombak milik Pitos Para mau Para dan langsung menikam 2 panglima itu. Kemudian kepala mereka dibawa ke hadapan pimpinan kerajaan Pandai, yaitu Lahablegur. Tiba di Pandai, Lahablegur tidak merasa puas karena kepala raja belum dipenggal. Maka keesokan harinya Lakobori bersama rombongan kembali ke Munaseli untuk menangkap hidup-hidup sang raja karena 2 panglima besarnya sudah tewas. Namun yang berhasil ditangkap yaitu Panglima Talewura, kakak dari Raja Sirangbabu. Talewura bukan diculik, tetapi ia sendiri datang ke Pandai untuk meminta perdamaian. Hasilnya, ia dibunuh. Semua anggota kerajaan Pandai secara bebas menyiksa Talewura dengan cara menikamnya, tetapi tubuhnya kebal oleh tikaman. Karena merasa badannya sakit, maka ia menyuruh saudari kandungnya, yang katanya merupakan istri dari Raja Pandai, untuk mengambil keris miliknya dan menikamnya di ketiak. Maka tewaslah Talewura. Demikian pembahasan singkat ini. Jika dalam pembahasan ini ada yang salah, maka mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.